A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi lur dengan saya, saudara-saudara semua, dengan Mat Peci Channel. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe, semoga menjadi keberkahan. Dan juga monggo yang belum, mohon di subscribe, yang belum subscribe monggo. Oke, lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentang pembahasan apa ini kali ini lur, enaknya. Mudah-mudahan apa ya kan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan segera terwujud seperti itu. Karena insya Allah dari pandangan saya yang yang saya rasakan ya kan, insya Allah mereka yang dari luar bang, ini saya bahas jika beliau atau Imam Mahdi sudah keluar ya kan, nanti pengikut-pengikut Imam Mahdi yang ada di sini, yang ada di Nusantara, itu akan membuat mereka yang dari luar itu kaget seperti itu. Maksudnya kaget itu kayak gimana, seperti apa kagetnya? Nah, kita kan orangnya maaf ya, kan kita kan beda dari postur tubuh dari luar negeri kan seperti itu, dari orang-orang Arab, orang-orang luar negeri ya kan, seperti itu kan beda postur tubuhnya. Mungkin kita yang paling pendek lah di antara para pengikut Imam Mahdi yang lainnya. Tapi juga ada juga pengikut dari Imam Mahdi, atau insya Allah kita ya kan, mudah-mudahan kita yang bisa yang terpilih seperti itu. Kagetnya apa? Ini kagetnya seperti apa ya? Juga kaget juga kan memaklumi, soalnya beliau kan terlahir ya tahu dari Nusantara. Kagetnya apa? Kagetnya gini lur, karena kita ini punya kemampuan atau keahlian di atas rata-rata seperti itu. Tapi bagi mereka yang terpilih gitu lur, Anda termasuk Anda yang selalu membicarakan Sadro Piningit ya kan, membahas apapun tentang Sadro Piningit seperti itu, membahas tentang sepak terjangnya beliau ya kan, itu nanti itu kan menjadi agak istimewa lah gitu loh. Kan sudah lama ya kan kita menantikannya kehadiran beliau kan seperti itu. Mereka kaget pun jika kemampuan kita ini di atas rata-rata oleh mereka gitu loh. Tapi kalau soal postur tubuh kita ini memang agak kecil dibanding mereka itu loh. Tapi yang bikin mereka itu yang kaget itu ya itu kelebihan kita itu loh, dengan kemampuan kita, keilmuan kita seperti itu. Soalnya apa? Kita ya kan, nanti jika kita akan keluar dari Nusantara, saking banyaknya ini kita bukan berjalan loh, seperti itu. Kan apa yang disabdakan Rasulullah kan, datangnya kan bagaikan air bah, datangnya dari arah timur ya kan, bagaikan air bah. Nah, air bah itu seperti apa ya kan, ya air mengalir bah yang kayak seperti banjir itu lur ya kan, insyaallah seperti itu nanti. Kemampuan kita untuk keluar atau dari Nusantara yang bagaikan yang disebutkan bagaikan air bah, itu akan nanti kita bukan berjalan, tapi insya Allah ya toh, yang saya rasakan itu terbang seperti itu. Ya kan, insya Allah terbang, kita itu terbang seperti itu, melesat. Pergerakan kita itu sangat cepat, bus seperti itu, kayak seperti zaman-zaman dulu ilmu-ilmu nenek moyang kita ya kan, nenek moyang kita kan seperti itu dulu ya kan, punya kesaktian yang mumpuni. Nah itu loh, insya Allah mereka yang ada di luar negeri yang bergabung dengan Imam Mahdi, mereka itu terkejut, takjub gitu dengan kemampuan kita seperti itu ya kan. Karena kita secara tidak langsung orang-orang yang terpilih, insya Allah yang pernah saya bahas dalam video sebelumnya ya kan,
yang pernah saya bahas judulnya itu tentang apa, yang kita akan nanti jadi pengikut Imam Mahdi, kita nggak akan kosong seperti itu. Kita akan mempunyai isi itu apa, entah ilmu. Nah itu loh, seperti itu, ilmu yang akan dititipkan kepada kita, yang akan diberikan kepada kita oleh Allah, seperti itu. Datangnya pakai kendaraan apa, dan kita bukan berjalan atau berlari, tapi terbang melesat seperti itu. Kebanyakan rata-rata seperti itu nanti. Yang terlahir dari bagian Nusantara, keturunannya itu tadi keturunan para kerajaan, keturunan wali yang ada di Nusantara, seperti itu. Itu yang nanti akan pergerakannya sangat hebat, seperti melesat bagaikan anak panah. Kan video lainnya saya sebutkan pasukan Dajjal menyerang, sebelum menyerang serangan kita sudah sampai. Ya memang begitu, insya Allah seperti itu nanti. Kita akan melesat, dan serangan kita akan lebih nyampe dahulu daripada serangan mereka, seperti itu nanti. Insya Allah seperti itu yang saya rasakan. Karena kita kan zaman nenek moyang kita kan bukan orang sembarangan, ya kan. Zaman kerajaan, ya mungkin dari kita ini entah sampean gitu, dari keturunan kerajaan, ya, raja-raja kan punya kemampuan, kesaktian, ya kan. Itu nanti akan diturunkan kembali, ya kan, dari entah itu dari nenek moyang kalian, ya kan, menurunkan ilmunya kepada kalian, seperti itu nanti. Makanya ini nanti akan kembali lagi seperti yang dulu perangnya, ya kan. Perangnya itu nanti seperti dahulu, memakai pedang, panah, berkuda, insya Allah seperti itu nanti. Membayangkan, ya kan. Aduh, mereka terkejut itu loh, melihat kemampuan kita seperti itu. Takjub seperti itu, walaupun kecil tapi kita gesit melesat, tidak berjalan walaupun tidak berlari, tapi melesat seperti itu. Terus apalagi tentang kehebatan kita nantinya itu ya orang-orang lah. Ya kan, mudah-mudahan dari Anda semua saya doakan adalah garis keturunan, ya kan, walaupun kita tidak tahu, tapi insya Allah ada, karena kita tidak mencari tahu, karena belum waktunya oleh Allah, seperti itu. Nantilah ada, ya kan, insya Allah ada, entah itu dari kerajaan, keturunan raja, keturunan para wali, ya siapa tahu lur, seperti itu. Kalau jenengan ini nganggur, ya lagi santai, nggak mau libur dari aktivitas, ya tanya-tanya lah ke orang tua sampean ini, mbah-mbahnya, ya kan, mungkin ada, ya kan. Nah, kalau ada, memang benar ada, maka beruntunglah seperti itu, berbahagialah Anda seperti itu. Nggak sembarang orang gitu loh bergabung untuk dengan pasukan Imam Mahdi nanti, ya kan. Itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, seperti itu. Ada juga yang orang-orang biasa, ya kan, ya seperti prajurit itu loh, ya kan. Seperti sebelumnya kan saya sebutkan pemimpin di antara para pemimpin, ya kan. Nah ini nanti dari kalangan rakyat jelata juga ada seperti itu nanti, entah itu sebagai prajurit atau bagaimana, kita tidak tahu. Kan yang video sebelumnya kan ya, sudah saya bahas pemimpin di antara pemimpin, siapa tahu seperti itu. Coba Anda tanya-tanya nenek apa mbah sampean, seperti itu. Ini garis keturunan darah biru, seperti akan punya keistimewaan. Apalagi kalau keturunan Anda dari atas itu orang sakti, wah hebat itu loh, ya kan, hebat itu. Nanti akan diturunkan kepada Anda nanti jika waktunya tiba, seperti itu. Ya, serangannya itu, waduh, ilmunya, waduh, enggak sulit, mungkin lebih dahsyat dari yang dahulu, dari nenek-nenek moyang kita, karena yang akan diberikan oleh Allah itu akan lebih sempurna, lebih kuat, berlipat-lipat loh, bukan seperti yang dulu, tapi mirip seperti yang dulu, ilmunya sama, tapi lebih kuat, seperti itu.
berlipat-lipat, lebih dahsyat lah. Soalnya musuh kita kan juga kan sangar dengan setan-setan juga lebih dahsyat seperti itu. Terus apa lagi tentang apa? Tentang terputus rek ana wong nyabrang pedot. Ya, tentang apa ya? Apa? Waktu pertempuran itu ya kan. Beliau ini ya kan jarang menampakkan dirinya seperti itu. Di antara misalkan dalam peperangan, medan perang, beliau itu jarang menampakkan dirinya seperti itu dalam keadaan perang ya atau apa. Beliau ini jarang loh seperti itu menampakkan dirinya. Kenapa kok bisa? Insya Allah kan ada tingkatannya nanti loh ya kan. Kita bertempur dengan golongan yang mana ya kan. Kita bertempur dengan golongan apa pangkat apa seperti itu nanti. Nah beliau kan tinggi ya kan ya kalau nggak aneh yang musuh-musuhnya nanti yang musuh langsung berurusan langsung dengan Dajjal kan gitu ya kan, atau jenderal-jenderalnya Dajjal. Beliau itu langsung jaranglah menampakkan dirinya kalau berperang. Yang ngasih komando yang terdengar oleh kita biasanya takbir biasanya seperti itu. Nanti kita hanya bisa mendengar suaranya, kalau dicari orangnya nggak ada. Beliau ada di lain tempat seperti itu dan menghadapi musuh yang lebih tinggi dari kita ya kan beda kan, nggak sama. Memang harus seperti itu. Kalau ada jenderal apa kan gitu, beliau itu tandingannya beliau nanti seimbang seperti itu. Dajjal ini kan musuhnya nanti langsung ya, Nabi Isa nanti. Nah, Nabi Isa ini yang diberikan pedang oleh Imam Mahdi. Nah, pedangnya yang membunuh Dajjal itu ya dari Imam Mahdi. Iya, dari Imam Mahdi diberikan kepada Nabi Isa. Itu waktu kayak seperti dilempar gitu loh, dilemparkan ke Nabi Isa, terus ditangkap. Setelah itu langsung dibelah. Waktu itu Dajjal itu ingin lari dulu, tapi nggak bisa lari kemanapun selalu ada Nabi Isa di situ seperti itu. Lari kemanapun, gemeter sampai leleh seperti itu. Banyak itu, nanti lain kali lah saya akan ceritakan kenapa kok Nabi Isa yang membunuh Dajjal bukan Imam Mahdi ya kan. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya jelaskan seperti itu. Jadi itu tadi loh, perang ya kan, siapa tahu Anda ya kan jadi pasukannya yang memiliki sebuah keilmuan seperti itu langsung. Orang-orang dari luar itu ya itu tadi kaget ya kan, kok bisa begini ya kan, terkagum gitu lalu seperti itu. Oke lur, nanti kita sambung lagi. Maaf jika ada satu kata-kata yang salah, mau dimaafkan. Mau terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum monggo subscribe-nya seperti itu. Nanti insya Allah kalau sudah subscribe kan nanti insya Allah ada video-video yang terbaru seperti itu. Lur, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.